Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah atau 24 Oktober tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih membahas tafsir surat An-Nisa, dan bahasan kali ini adalah ayat 71 sampai 74 yang ada di halaman 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 71 sampai 74 di halaman 114. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, bersiap siagalah kalian, fanfiru thubatin, majulah kalian secara berkelompok, awinfiru jami'an, atau majulah kalian secara berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, bersiap siagalah kalian, fanfiru, maju kalian, thubatin, secara berkelompok, atau infiru, maju kalian, jami'an, secara berjamaah, secara bersama-sama, bareng-bareng. Kemudian lanjutannya ayat 72, wa inna minkum, wa inna, sesungguhnya, minkum, ada orang di antara kalian, lamal layubatti'anna, dia sangat lambat majunya. Disuruh maju ke medan perang, lelet dia. Ada itu di antara kalian yang seperti itu. Fa in asabatkum, kalau kalian ditimpa musibatun, musibah, kalau kalian berangkat perang, kalian kalah, kalian kenapa-napa, kalian ditimpa musibah, kalau kalian celakaan di sana, qala, orang itu berkata, qad an'amallah, sungguh Allah telah ngasih nikmat ke saya, kata dia. Qad an'amallahu alayya, Allah ngasih nikmat kepadaku. Idh lam akum ma'ahum, karena aku tidak ikut bareng sama kalian, syahida, karena aku tidak ikut berangkat bersama kalian. Jadi di sini Allah sekilas ya memerintahkan kepada orang beriman,
kalau disuruh berangkat perang, berangkat, entah berangkatnya bertahap atau berangkatnya bareng. Kemudian Allah kasih informasi, ternyata di tengah-tengah kalian itu ada orang-orang yang lelet, diajak perang ogah. Ini kalau perangnya perang besar, berarti perangnya perang Badar, perang Uhud, jihad fisabilillah, itu jihad besar. Ada jihad fisabilillah semi jihad, talabul ilm. Nabi mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang dia keluar menuntut ilmu agama, maka sama dengan dia sedang di jalan Allah sampai dia pulang. Nah, di sini Allah mengatakan kalau disuruh maju perang, disuruh jihad, maka maju bareng-bareng, maju bertahap atau maju bareng-bareng. Dan ketahuilah di antara kalian ada orang yang lambat lelet, diajak jihad kagak mau. Berarti kalau jihadnya jihad akbar, jihad beneran, ya jihad perang seperti itu. Tapi kalau semi jihad, talabul ilm, kita hadir di majelis ilmu, ada orang yang ogah-ogahan ternyata. Kemudian di sini Allah mengatakan kalau mereka yang berangkat perang kalah, kenapa-napa, macam perang Uhud itu kalah, mereka bilang alhamdulillah kita nggak berangkat. Coba kalau kita berangkat, habis kita di sana. Sama juga ketika dikatakan berangkatnya adalah semi jihad, hadir di majelis ta'lim talabul ilm, kalau giliran orang-orang yang di majelis ta'lim itu kenapa-napa, nanti mereka bilang alhamdulillah saya nggak ikut, coba kalau saya ikut. Kemudian lanjut di ayat 73. Saya nggak baca terjemah, ikutin naskah Arabnya saja biar lebih enak. Di halaman 114 ayat 73. Walain asabakum, walain kalau asabakum, kalian ditimpa atau kalian mendapatkan fadlun, fadilah minallah, dari Allah. Jadi orang yang berangkat perang, kalau mereka kenapa-napa, orang yang kagak ikut bilang alhamdulillah kita kagak ikut, coba kalau kita ikut, kita juga bakal kenapa-napa. Sekarang kalau yang berangkat perang dapat fadilah dari Allah, walain asabakum fadlun minallah, layakulanna, mereka akan mengatakan ka'an lam takun, seakan-akan gak ada, bainakum, di antara mereka, antara orang yang berangkat dengan orang yang kagak berangkat, wa bainahu, dengan dirinya, bainakum, di antara kalian yang berangkat, wa bainahu, dengan dirinya, dia bakal bilang apa? Mawaddatan, seakan-akan kayak nggak ada kasih sayang, kayak dia nggak kenal kita gitu. Giliran orang beriman di medan perang menang, mereka berkata demikian, ih orang beriman kayak nggak kenal sama kita ya. Giliran kemarin diajak perang, dia lambat-lambatin diri. Giliran orang beriman di medan perang kenapa-napa, dia ngomongnya syukur nggak ikut. Giliran orang beriman dapat fadilah di medan perang, mereka justru ngata-ngatain orang beriman. Orang beriman kayak nggak kenal sama kita aja mereka. Ya laitani, akhirnya dia bilang ya laitani, coba ya, kuntu ma'ahum, kemarin saya ikut perang sama dia, fa'afuza fauzan azima, maka saya dapat kemenangan yang luar biasa. Contohnya kasus perang Tabuk. Perang Tabuk, kaum muslimin dari Madinah berangkat ke Tabuk itu berhari-hari, bahkan mungkin 1 bulan lebih baru nyampe ke Tabuk. Ternyata sampai Tabuk kayak jadi perang. Akan tetapi orang-orang yang berangkat perang itu mereka sudah dapat pahala jihad fisabilillah semuanya. Akhirnya ketika Nabi pulang ke Madinah, pulang perjalanan berhari-hari sampai sebulan lebih juga, berarti pulang pergi 2 bulan lebih tuh. Maka orang-orang munafik pada pengen sok-sok nampang kayak orang berangkat gitu. Mereka datang ke masjid, mereka minta maaf sama Nabi SAW, kemudian urusan beres. Ada 3 orang beriman yang mereka tidak ikut jihad, di antaranya Ka'ab bin Malik. Mau datang ke masjid gara-gara telat dia. Gara-garanya telat sehingga terlambat ikut rombongan. Dia nggak berangkat tuh ke Tabuk. Nyesel dia kagak dapat pahala. Akhirnya dia ngeliat orang-orang munafik pada datang ke masjid minta maaf. Kemudian para sahabat bilang sama Ka'ab, udah kamu ke masjid aja minta maaf sama Rasulullah. Kata Ka'ab, nggak semudah itu, saya malu saya. Orang munafik kagak ada malu-malunya.
mereka datang ke masjid nampang seakan-akan orang sibuk. Nabi nilai yang zahir saja. Nabi nilai yang zahir, datang minta maaf, selesai. Ka'ab bin Malik dia kagak berani minta maaf kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dia diboikot, didiemin sama Rasulullah SAW sampai beberapa hari, sampai beberapa bulan, sampai disebutin istrinya Ka'ab bin Malik dibisikin sama Rasulullah SAW atau disampaikan informasi harus ngejauhin Ka'ab sebagai hukuman buat dia kenapa kemarin kagak ikut perang. Sampai akhirnya turun ayat membela Ka'ab bin Malik dan membela dua orang yang lainnya. Beda sama orang munafik. Orang munafik enggak. Orang-orang yang tidak ikut perang, mereka mengatakan ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Coba ya kemarin saya ikut, jadi dapat kemenangan bareng sama mereka. Lanjut ayat 74. Falyuqatil fi sabilillah, maka hendaknya masing-masing dia jihad fi sabilillah. Alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Alladzina, orang yang berangkat jihad fi sabilillah adalah orang-orang yashrunal hayatad dunya, mereka beli kehidupan dunia. Kehidupan dunia dibeli bil akhirah, make dengan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia dibeli dengan kehidupan akhirat. Misalkannya apa? Contoh nih, contoh kasus orang yang dagang. Sebagian orang yang dagang itu kalau dibilangin suruh sholat jam makan siang, sebagian mereka mengatakan jam-jam segitu jam-jam rame, kalau ditinggal sayang. Maka ini namanya kehidupan dunia. Nah, harusnya kehidupan dunia ini dibeli dengan kehidupan akhirat. Dagangnya korbanin, tutup dulu, sholat. Itu namanya kehidupan akhirat. Kehidupan dunia dibeli dengan kehidupan akhirat. Ya, sebagaimana orang-orang sekarang yang pedagang-pedagang di sekitaran Makkah Madinah, mungkin di antara mereka, walaupun ada orang-orang yang takut dengan peraturan, itu tidak kita bahas. Mungkin di antara mereka ada orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Udah waktunya azan, ada yang datang pengen beli, malah diomelin sama dia. Nanti aja habis sholat, langsung dia tutup. Kehidupan dunia dibeli dengan kehidupan akhirat. Tidak seperti sebagian kaum muslimin yang bela-belain kehidupan akhiratnya dibeli dengan kehidupan dunia. Ini sayang. Wa man yuqatil fi sabilillah, dan barang siapa yang dia berjihad di jalan Allah, fayuqtal, kemudian dia terbunuh. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah kemudian dia terbunuh, au yaglib, atau dia kalah, atau dia menang, fasaufa nu'tihi ajran azima, dua-duanya kami kasih pahala yang besar. Orang yang berangkat jihad, mau dia gugur, mau dia menang, dua-duanya dapat pahala yang besar. Ini jihad akbar, jihad perang fi sabilillah. Sama juga dengan semi jihad. Ya, orang yang hadir di majelis ilmu, tadi kita katakan semi jihad, yang hadirnya maksimal dapat pahala, yang hadirnya kurang maksimal, ngantuk-ngantuk, ya, tetap dapat pahala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW menginformasikan bahwasannya di dunia ini ada malaikat-malaikat Allah yang nyari tempat-tempat taklim. Ketika mereka dapat tempat taklim, maka malaikat itu manggil malaikat-malaikat yang lain. Kemudian semua pada ngumpul. Kalau kita duduk mungkin seperti inilah, malaikat lebih gede dari kita. Disebutkan malaikat Jibril saja punya 600 sayap, satu sayapnya nutupin ufuk timur dan barat. Malaikat-malaikat lain ada yang punya 2 sayap, 4 dan seterusnya. Maka malaikat ketika ngumpul di taklim, itu ngumpul di atas lagi, di atas lagi, di atas sampai ke langit. Tahu-tahu nongol, Allah ngelihat. Allah Maha tahu aslinya, tapi dalam konteks hadisnya dikatakan demikian. Allah nanya, kalian ini datang dari mana? Muncul dari mana? Numpuk dia dari bawah bumi sampai langit. Kemudian disebutkan dari bawah orang lagi pada taklim. Lalu Allah bertanya apa yang mereka lakukan. Maka malaikat pun menjelaskan,
mereka mengagungkan Engkau ya Allah, mempelajari kitab-kitab-Mu, syariat-Mu dan seterusnya. Kemudian Allah nanya, apakah mereka pernah melihat aku? Malaikat bilang nggak pernah. Lalu bagaimana kalau mereka pernah melihat aku, kata Allah? Kata malaikat, mereka bakal lebih bersemangat lagi. Kemudian ditanya lagi, apa yang mereka harapkan? Mereka harapkan surga. Allah nanya, apakah mereka pernah melihat surga? Malaikat bilang nggak pernah. Kemudian Allah tanya, gimana kalau mereka pernah melihat surga? Kata para malaikat, mereka bakal semangat lagi kalau pernah melihat surga, tapi mereka nggak pernah melihat surga. Kemudian Allah nanya, apa yang mereka takutkan? Kemudian malaikat jawab, mereka takut neraka. Allah tanya, apakah pernah ngelihat neraka mereka? Kata malaikat, tidak pernah. Bagaimana kalau mereka pernah ngelihat neraka? Kata malaikat, oh mereka bakal lebih takut lagi. Terakhir hadis, di akhir hadis disebutkan, Allah mengatakan semua yang hadir di majlis taklim semuanya mendapatkan ampunan. Kemudian salah seorang malaikat protes, dia bilang, ya Allah, ada salah seorang yang hadir taklim, kebetulan dia lagi ada di situ, dia lagi ada perlu di situ, berhubung di situ lagi ada taklim, ya mau nggak mau dia duduk. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang duduk di majelis taklim tidak ada yang dirugikan. Kalau dalam Quran disebutkan orang yang berangkat perang, ketika dia menang, ketika dia kalah, dia gugur, dua-duanya dapat pahala. Tadi saya bilang, orang yang hadir di majelis taklim, biar dia ngantuk-ngantuk, insya Allah tetap dapat pahala. Paham 100%, paham 50%, paham cuma 10%, karena mungkin majelisnya majelis bahasa Arab agak susah dipahami begitu, nggak nyambung dia, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas ayat yang akan kita bahas. Lanjutannya bisa diperhatikan penjelasannya di paragraf berikutnya di halaman 114. Tafsir ayat. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu hidzrakum. Firman Allah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu hidzrakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian harus bersiap siaga. Apa maksudnya ini? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya. Diperintahkan hamba-hambanya yang beriman, apa perintahnya? Khudhu hidzrakum. Perintahnya adalah kalian harus bersiap siaga. Kalian harus waspada terhadap musuh-musuh kalian. Kalian harus waspada sama orang kafir. Bagaimana caranya? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, caranya adalah dengan tindakan kewaspadaan segala macam. Pokoknya kita harus waspada. Semua sarana yang bisa membantu kita di dalam memerangi musuh, kita lakukan itu. Semua sarana yang bisa membantu kita di dalam menolak tipu daya musuh, kita lakukan itu. Semua sarana yang bisa melemahkan kekuatan musuh, orang kafir, kita lakukan. Termasuk cara waspada kita adalah kita hadir di majelis taklim. Kadang-kadang momen-momen tertentu musuh-musuh Islam membakar perdamaiannya orang-orang Islam. Orang Islam diadu, sehingga di antara kaum muslimin ada yang terprovokasi. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak waspada. Sementara Allah mengatakan khudhu hidrakum, ya. Sementara Allah mengatakan kalian siap siaga. Kadang-kadang orang beriman diprovokasi dengan dikantongin beberapa lembar rupiah. Akhirnya mereka terprovokasi. Ini harus hati-hati. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, kalian bersiap siaga. Termasuk kita belajar agama, kita belajar tafsir. Kalau ada kajian fikih, kita belajar fikih. Kalau ada kajian hadis, kita belajar hadis. Kita duduk di majelis sama dengan kita siap siaga. Karena kalau tidak, nanti disulut dikit nyala kita. Tapi kalau kita bersiap siaga, kita mempelajari syariat Allah, ketika datang informasi kepada kita,
itu kita tidak akan terima mentah-mentah, mesti akan kita saring. Informasinya aneh, mesti kita bakal tanya, ini dalilnya apa Pak? Ini perintah dari mana Pak? Ini baik atau tidak? Karena menurut saya bahaya kalau kita berangkat, bahaya kalau kita maju, bahaya kalau kita teruskan dan seterusnya. Allah mengatakan khudhu hidrakum ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kalian, waspada kalian. Segala tindakan waspada lakukan. Semua sebab yang bisa membantu musuh, membantu memerangi musuh. Di antara sebabnya kita belajar, kita ta'lim, itu kita lakukan. Karena ini termasuk merealisasikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Semua sebab yang bisa menolak tipu daya musuh, semua sebab yang bisa menolak tipu daya musuh, itu kita lakukan. Karena apa? Karena itu termasuk khudhu hidrakum. Lalu di sini lihat di baris terakhir di halaman 114, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ngasih contoh, seperti misalkannya bikin benteng, kemudian bikin parit di perang Khandaq, kemudian juga belajar menembak. Kemudian di halaman 115 belajar berkendara, mungkin kalau sekarang naik motor, naik mobil, termasuk berkuda. Kemudian mempelajari penemuan-penemuan baru yang dapat membantu itu semua. Ya, mempelajari penemuan-penemuan baru yang dapat membantu itu semua. Berarti masuk di dalamnya mungkin ya, buku-buku digital atau yang lain-lain lah. Dan apapun yang mampu melacak tempat-tempat masuk dan keluarnya para musuh serta makar mereka. Ini mungkin pihak keamanan, TNI Polri kalau yang ini mungkin. Kemudian yang lebih besar dari itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih besar dari itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semi jihad ajalah. Kita belajar. Karena ketika kita belajar sama dengan kita merealisasikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang beriman, kalian waspada. Di antara tingkat waspada ya kita belajar biar kita kagak kebawa syubhat. Ya, karena syubhat ini kadang syubhat ini datang dari orang dalam, kadang dari orang luar, kadang dari musuh di balik selimut. Makanya untuk tidak terkena syubhat-syubhat itu, omongan macam-macam terkait masalah agama, terkait masalah kenegaraan, kedaulatan dan yang lain-lain, maka kita belajar. Yang lebih besar dari itu adalah jihad fisabilillah. Bayangan jihad, ya kalau sekarang wallahu alam nggak kebayang, sehingga saya kasih contoh yang real saja, seperti jihad perang Badar, perang di zaman Nabi SAW, kemudian perang Uhud. Kalau sekarang perlu fikih jihad tersendiri, sehingga kita lebih paham masalah jihad. Maka termasuk jihad fisabilillah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, fanfiru thubatin. Potongan ayat berikutnya di halaman 115. Fanfiru thubatin, kalian berangkat secara berkelompok. Secara terpisah-pisah. Ya, dengan pasukan-pasukan kecil atau pasukan-pasukan sedang. Ini namanya fanfiru thubatin. Ya, sebagaimana dilakukan di zaman Nabi SAW. Ada perang-perang yang berangkatnya secara berkelompok dan satu. Seperti misalkannya ketika mereka hijrah dari Makkah ke Madinah, walaupun konteksnya bukan konteks perang, tapi termasuk bagian jihad fisabilillah karena ingin memperjuangkan Islam, akhirnya berangkat sedikit demi sedikit kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah dan seterusnya. Awin firu jami'an, atau kalian berangkat bersama-sama. Berarti kalau kita diumpamakan dengan taklim rutin, kajian rutin atau tablik akbar, kan seperti itu. Dua-duanya berangkat, kan istilahnya seperti itu. Maka yang mana yang terbaik? Berangkat
secara berkelompok atau berangkat bareng-bareng, di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, disesuaikan sesuai menurut kemaslahatan yang ada, sesuai dengan kemampuan yang ada. Ya, maka ini disesuaikan sesuai dengan sesuatu yang bikin tenang kaum muslimin. Mana yang lebih pas dengan mereka, maka itu yang dilakukan. Ya, tapi kalau ada yang mengatakan bukankah berjamaah lebih afdal karena kita diperintahkan agar berjamaah, itu beda kasus, beda masalah. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang suka maksain sehingga cocokologi dipas-pasin. Sementara dalilnya bukan membahas masalah itu, dikait-kaitin ke situ. Maka ini tidak benar. Ini tidak benar. Sehingga di dalam memahami dalil kita perlu penjelasan para ulama. Tidak cukup dengan penjelasan perasaan kita saja. Dari satu dalil kita sama-samain. Ya, contoh kasus misalkannya kita dengar nih berbicara masalah bid'ah, kan kita dengar ya. Ini katanya bid'ah, ini katanya bid'ah, ini katanya bid'ah. Contoh kasus yang katanya bid'ah kan termasuk katanya bid'ah zikir berjamaah. Kan kita dengar itu ya, masing-masing katanya bid'ah. Sekarang kita lihat aja. Yang satu bilang kenapa bid'ah zikir berjamaah? Sebabnya itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tidak pernah dilakukan oleh salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, sehingga para ulama menyebutkan itu bid'ah. Kemudian yang satunya lagi bilang tidak bid'ah. Kenapa? Karena zaman Nabi Rasulullah zikirnya kencang-kencang kok. Sementara dijelasin sama yang satunya lagi, itu Rasulullah zikir kencang-kencang dalam rangka mengajarkan saja. Setelah para sahabat udah pada bisa, Rasulullah tidak rutin zikir kencang-kencang berjamaah, tidak, dalam rangka mengajarkan saja. Tapi kalau zikir kencang sendiri, ya memang ini termasuk sunnah Rasul. Kemudian yang satu lagi mengatakan zikir berjamaah tidak bid'ah. Kenapa? Karena Allah mengatakan warka'u ma'ar raqiin. Ya, sujudlah bersama dengan orang-orang yang sujud bareng-bareng. Maka zikir berjamaah ada dalilnya dari Quran. Sementara kalau kita mau kritisi dalilnya warka'u ma'ar raqiin, rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku, atau tadi kita bilang sujud ya, bukan sujud, ruku. Warka'u ma'ar raqiin, rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Ini konteksnya konteks salat berjamaah. Itu yang saya bilang tadi, ngepasin dalil. Makanya di sini kan masalahnya Allah mengatakan fanfiru subatin awin firu jami'an. Berangkat masing-masing atau berangkat berjamaah. Yang lebih afdal yang mana? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, disesuaikan. Terkadang lebih afdal berangkat masing-masing, bertahap, berkelompok-kelompok. Terkadang lebih afdal berangkat berjamaah. Sehingga jangan sampai ada yang nanya, loh bukannya Nabi bilang kalian harus bersama dengan jamaah? Itu beda kasus tadi yang saya bilang. Seperti kasusnya warka'u marraqiin dikaitin dengan zikir berjamaah. Sehingga kesimpulannya dalam memahami dalil kita butuh penjelasan para ulama. Tidak cukup dengan penjelasan sekilas yang kita pahami, tidak cukup. Tapi kita lihat apakah para ulama di dalam memahami dalil itu sama dengan yang kita pahami atau tidak. Kalau tidak, maka kita samain pemahaman kita dengan pemahaman para ulama. Jangan kita maksain pemahaman para ulama harus sama dengan pemahaman kita, itu tidak benar. Maka terkait firman Allah, fanfiru thubatin awin firu jami'an, berangkatlah kalian masing-masing bertahap atau berangkat secara bersamaan berjamaah, maka yang lebih afdal disesuaikan sesuai dengan maslahat yang ada di lapangan. Dan ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang senada adalah kalimat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian harus bersiap siaga. Ini senada dengan firman Allah yang ada di halaman 115 surat Al-Anfal ayat 60. Allah berfirman, wa a'iddu lahum. Ya, kalian harus siapin buat mereka. Mastata'tum min quwwah. Mastata'tum semampu kalian, min quwwah dari kekuatan. Artinya kalian harus siap siaga menghadapi musuh. Jangan ya kagak ada usaha sama sekali. Hidupnya sehari-hari hanya begitu saja. Giliran musuh datang langsung kelabakan. Jangan seperti itu. Ya, akan tetapi harus belajar. Contoh yang beberapa kasus sebelumnya kita pernah alami. Ya, kita pernah alami kasus misalkannya ketika
pemilu. Ketika ada pemilu, entah pemilihan presiden atau pemilihan gubernur atau pemilihan RT atau pemilihan kepala kantor dan yang lain-lain. Ya, misalkannya yang satu muslim, yang satu kafir. Kita bingung. Ya, sementara untuk menghadapi musuh kita harus siap-siap dari sekarang. Artinya apa? Ketika kita dihadapkan dengan masalah seperti itu, kita udah nggak bingung lagi. Ya, pilih muslim atau kafir, maka otomatis pilih muslim. Kemudian misalkannya dua-duanya kafir, bagaimana? Pilihnya yang mana? Pilih yang lebih maslahat kepada kaum muslimin. Yang satu misalkannya dia dilihatnya ingin menghancurkan kegiatan-kegiatan Islam. Yang satunya lagi dia biasa-biasa saja, cuma kayaknya dia pengen ngerebut jabatan doang. Ini aja yang dicari, yang cuma ngerebut jabatan karena lebih maslahat dengan kegiatan kaum muslimin. Cuma kadang-kadang kita bingung. Kenapa? Karena kita tidak merealisasikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang beriman, kalian harus bersiap siaga. Atau firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60 di halaman 115, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kalian harus siap-siap semampu kalian. Dari kekuatan yang bisa dipersiapkan, siapkan, minimal kita belajar. Jadi kalau kita ngadapin kasus-kasus begitu, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya, atau misalkannya kasus-kasus yang sekarang kita alami, ya, misalkannya masalah stop berjarak, masalah pakai masker. Sebagian kaum muslimin bingung. Ini gimana? Nanti kalau begini begitu, bingung. Maka sebetulnya simpel. Islam sudah menjelaskan. Jawabannya yang pertama, ya, stop berjarak hukum asalnya tidak boleh, haram, karena tidak disyariatkan sholat berjarak. Kemudian yang kedua, sholat pakai masker juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga, kita lihat, ya, bagaimana kondisi di daerah itu, di pemerintahan itu. Kayak contoh nih, di negara luar yang katanya lebih ketat daripada Indonesia, itu kalau mereka tidak berjarak, ditutup masjidnya itu. Kalau mereka sholat, kalau mereka tidak pakai masker, denda ini itu, dan mau nggak mau akhirnya pakai masker, mau nggak mau akhirnya berjarak. Cuma sebagian kaum muslimin ribut, gara-gara sholat berjarak, gara-gara pakai masker. Kenapa? Mereka tidak merealisasikan ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang beriman, siap siaga. Jadi kalau ada kasus-kasus masalah, kita jadi ngerti gitu. Mentok-mentoknya kita nanya, jangan ngambil kesimpulan. Jangan ngambil kesimpulan sendiri, karena Allah mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahli zikir kalau kalian tidak paham masalah agama. Kemudian ahli zikir yang dimaksud kata para ulama adalah ahli ilmu, karena dalam hadis-hadis banyak disebutkan tentang keutamaan majlis-majlis zikir, dan majlis zikir yang dimaksud adalah majlis ilmu. Wallahu alam. Itu ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, kalian harus siap siaga. Fanfiru thubatin, berangkat masing-masing bertahap, awin firu jami'an, atau berangkat berjamaah, dan kita sudah pahami insyaallah. Kemudian lanjut di ayat 72. Di ayat 72 di halaman 115 selanjutnya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita tentang orang-orang yang imannya lemah. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menginformasikan kepada kita tentang orang-orang yang malas berjihad. Ya, kalau dibilang malas berjihad, kalau jihadnya jihad perang berarti malas perang. Ketika perang Tabuk tadi kita bilang ada orang-orang yang malas berangkat, macam orang-orang munafik. Tapi kalau jihadnya adalah semi jihad, belajar agama, ada juga orang-orang yang ogah-ogahan belajar agama, dia malas. Maka di sini Allah ngasih tahu, Allah ngasih informasi. Allah mengawali firman-Nya dengan mengatakan wa inna minkum, sesungguhnya di antara kalian wahai orang-orang yang beriman, lamal layubatti anna, ada orang-orang yang lambat, diajak perang lambat, diajak jihad fisabilillah lambat. Kalau semi jihad belajar agama, diajak belajar agama lambat. Kata Allah, lamal layubatti anna, ada orang-orang di antara kalian yang lelet.
diajak berkembang lelet, lambat. Kenapa? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lamal la yubatti'anna, ada di antara kalian yang lambat. Artinya apa? Artinya yang pertama, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, mereka berat berangkat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang berat berangkat jihad, entah jihadnya jihad beneran atau semi jihad, belajar agama, sama. Mereka lemah, mereka lesu, mereka pengecut. Dan ini yang lebih tepat, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kemudian disebutkan pendapat yang lain mengatakan lama la yubatti'anna, ada orang-orang yang lelet di sini, bahwa mereka memperlambat orang lain. Jadi mereka memprovokasi orang lain, udah jangan ikut perang, udah nggak usah ikut kajian, nggak usah ikut pengajian, udah nggak usah ta'lim. Ini yang kedua, memprovokasi orang lain. Orang lain dibikinnya tidak butuh dengan peperangan itu. Orang ini adalah orang munafik. Kalau di zaman Nabi berarti munafik beneran. Kalau di zaman sekarang munafik dalam tingkatan tertentu, bukan langsung dia munafik kayak di zaman Nabi, tidak. Karena munafik ada dua, kata para ulama. Yang pertama ada nifak, nifaknya nifak i'tiqad, nifak keyakinan. Model orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depan Nabi ngaku beriman, di belakang Nabi balik kafir. Artinya menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Seperti ini namanya orang kafir. Tapi kalau istilahnya munafik, munafiknya munafik i'tiqad, keyakinan. Yang kedua ada munafik amali, munafiknya amalan. Seperti hadis Nabi SAW ya, menyebutkan ciri-ciri orang munafik ada 3. Dalam riwayat lain ada 4. Di antaranya kalau mereka berbicara mereka berdusta. Kemudian kalau mereka dikasih amanat mereka khianat. Kemudian kalau berjanji mereka tidak menepati janji. Kemudian kalau mereka ribut mereka terlalu. Dalam artian misalkannya ribut sama tetangga, akhirnya badan anaknya dimerah-merahin, dipoto, dibilang lebam-lebam, padahal sementara faktanya tidak itu. Ini tanda munafik, tapi munafik amali. Ya, maka di sini ada makna yang kedua. Ada di antara kalian orang-orang yang lelet. Yang pertama emang dia lambat beneran, kagak mau diajak perang. Yang kedua dia ngompori orang lain. Akan tapi pendapat yang pertama lebih pas, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kenapa? Karena ada kata-kata minkum di paragraf pertama di ayat 72. Lihat kalimat terakhir ada kata-kata minkum, di antara kalian. Ini lebih pas, berarti ada di antara kalian orang-orang yang lambat diajak perang, ogah-ogahan, malas-malasan, kagak mau dan seterusnya. Ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Artinya di tengah-tengah orang beriman ada orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua, di paragraf kedua di penjelasan ayat 72, selanjutnya firman Allah, ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah, seolah-olah antara kalian dengannya itu tidak ada kasih sayang. Seolah-olah antara kalian dengannya tidak ada kasih sayang, dengan orang yang tadi lelet diajak perang kagak mau. Ya. Kemudian di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, orang kafir, orang musyrik, orang munafik dengan orang-orang beriman memang sama Allah udah diputus. Tidak ada kecintaan antara mereka dengan orang-orang yang beriman. Dan memang benar firman Allah, ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah, udah diputus. Cuma memang ini omongannya orang-orang munafik. Mereka kalau dapetin orang beriman menang di medan perang, mereka pojokin orang beriman dengan mengatakan apa? Orang beriman kayak nggak kenal kita aja. Tapi memang pada dasarnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, orang beriman dengan orang munafik, orang kafir, orang musyrik memang sudah diputus kecintaan, sehingga orang beriman kagak ada cinta-cinta dengan
orang munafik. Dan tidak mungkin orang beriman cinta sama orang kafir, tidak mungkin. Kalau zaman sekarang ada orang beriman demen sama orang kafir, berarti imannya kurang sempurna. Kita nggak bilang dia orang kafir, cuman imannya kurang sempurna. Kenapa? Dia sholat dan KTP-nya mungkin Islam, maka kita tidak kafirkan dia, cuma kita katakan imannya tidak sempurna. Karena orang beriman tidak bakal cinta sama orang kafir. Dasarnya Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Mujadilah. Dalam Quran surat Al-Mujadilah di ayat terakhir, nanti bisa dilihat. Kemudian lanjutannya di paragraf terakhir. Alhamdulillah. Di paragraf terakhir di halaman 115, di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dan juga bahwasanya hal ini adalah suatu kenyataan yang terjadi. Sesungguhnya kaum mukminin terbagi dua bagian. Yang pertama, orang yang benar dalam keimanan mereka, imannya itu beneran, begitu maksudnya, yang membawa mereka kepada kesempurnaan keyakinan, sehingga ketika diajak jihad mereka mau berangkat jihad. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang imannya lemah. Lanjutannya di halaman 116. Mereka masuk Islam, kemudian imannya lemah, akhirnya mereka tidak bisa ikut jihad. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalatil a'rabu amanna. Qalatil a'rab, orang-orang Arab Badui, mereka berkata amanna, kami beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi katakan kepada mereka, kalian harus mengatakan kami baru Islam saja. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum masuk keimanan ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullah, kalau kalian taat kepada Allah, wa rasulahu, kemudian taat kepada rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a, kalian tidak akan mengurangi amalan kalian sedikit pun. Jadi kalau kalian betul taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mesti bakal maksimal. Ini masalahnya kalian ini ogah-ogahan gitu, maka kalian belum beriman, baru Islam doang. Innallaha ghafurur rahim, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Jadi memang faktanya di tengah-tengah kaum muslimin ada orang-orang yang imannya mantap sehingga mereka orangnya semangat. Ada orang-orang yang imannya begitu sehingga mereka ogah-ogahan. Sehingga demikian faktanya. Maka ini penjelasan yang selanjutnya. Jadi di antara kalian ada orang-orang yang lambat. Artinya yang pertama, memang dasar dirinya aslinya lambat. Yang kedua, dia ngomporin orang lain biar mereka juga lambat. Yang ketiga, memang faktanya di antara kaum muslimin ada orang-orang yang imannya Masya Allah sehingga semangat dia. Ada ta'lim, semangat. Ada di antara kaum muslimin yang imannya itu lemah. Ada pengajian, ada ta'lim, ogah. Ada yang faktanya demikian. Itu kalau ngomongin ta'lim. Tapi kalau ngomongin jihad ya seperti itu. Ada orang yang ketika diajak jihad langsung melek, dia berangkat, sebagaimana yang kita dengar kisahnya siapa? Julaibib ya. Julaibib yang dia baru nikah, belum malam pertama ada panggilan jihad, langsung dia berangkat. Atau ada juga sahabat siapa itu yang dia kalau nggak salah berhubungan dengan istrinya, kemudian belum sempat dia mandi junub, kemudian ada panggilan jihad, dia langsung berangkat. Allah menakdirkan dia mati. Akhirnya malaikat yang memandikan jenazahnya. Ada orang-orang beriman yang Masya Allah imannya sehingga seperti itu. Ada panggilan melek seperti itu. Tapi ada juga yang lambat di antara mereka. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan mereka, kenapa mereka seperti itu begitu. Di halaman 116.
setelah terjemah ayat. Allah menyebutkan tujuan orang-orang yang seperti itu. Apa maksud mereka? Kenapa mereka demikian? Allah sebutkan bahwa ternyata tujuan mereka adalah dunia. Allah berfirman, fa in asabatkum musibatun, kalau kalian kena musibah, berangkat perang kena musibah, berarti mereka kalah, mereka terbunuh. Yang menang adalah musuh. Kadang-kadang memang demikian, karena di balik itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus perang Uhud, kaum muslimin kalah. Tapi ketika kaum muslimin kalah bukan berarti Islam jelek, enggak. Ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita mau lihat lebih dalam, ternyata perang Uhud yang kita dengar kaum muslimin kalah, itu kalau mau dibanding-bandingin jumlah yang gugur, banyakan orang kafir. Banyakan orang kafir. Contoh nih, kalau kita mau lihat detailnya, kita lihat di sirah ya. Paling kaum muslimin yang gugur di perang Uhud cuma berapa belas atau berapa puluh. Orang kafir ratusan. Tapi tetap memang statusnya kaum muslimin di kala itu kalah perang Uhud. Gara-garanya apa? Gara-garanya mereka menyelisih perintah Nabi SAW. Disuruh di Jabar Rumat, di pasukan pemanah disuruh tetap di atas gunung, di atas kondisi apapun. Akhirnya sebagian tergoda ketika kaum kafir sudah kocar-kacir, mereka turun. Mereka menyelisih perintah Nabi SAW, akhirnya mereka kalah. Maka ini juga pelajaran buat orang-orang yang di dalam hidup beragamanya menyelisih perintah Nabi, ujung-ujungnya bakal kalah. Sehingga bagaimana hidup beragama biar tidak menyelisih perintah Nabi? Belajar. Yang kita lakukan udah benar apa belum, begitu. Ketika yang kita lakukan benar, lanjut. Ketika yang kita lakukan ternyata tidak benar, kita stop, berhenti. Dan nanti Allah akan hitung menjadi pahala sebagaimana disebutkan dalam akhir surat Al-Furqan. Ketika mereka bertaubat, yang dosa-dosa dibalik jadi pahala. Maka mereka mengatakan, qad an'amallahu alayya idlam akum ma'ahum. Yang mereka mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadaku. Kenapa? Karena aku tidak bareng bersama dengan mereka. Kalau aku bareng sama mereka, mereka mati, aku mati. Mereka luka-luka, aku luka-luka. Alhamdulillah aku sehat, aku tidak ikut perang. Kata mereka begitu. Jadi ternyata ya, ini orang yang aslinya dia melanggar, diajak jihad malah mundur. Dia dengan ceteknya akal dia, dengan ceteknya keimanan dia kira, dia mikir, dia punya pikiran, dia duduk manis diem di rumah kagak jihad, dia bilang itu nikmat. Dia kagak tahu bahwasanya nikmat yang benar, nikmat yang asli adalah dapat hidayah taufik memenuhi panggilan jihad. Itu baru nikmat. Kenapa? Karena kekuatan iman. Karena ya, seorang hamba dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba selamat dari kerugian, selamat dari hukuman. Orang kalau diajak perang kagak ikut perang di zaman Nabi, ini udah dicurigai orang kafir, orang munafik. Dicurigai orang munafik lah. Adapun dia datang, dia mikir, waduh syukur saya nggak ikut. Kalau saya ikut, kayak situ luka-luka. Nikmat dari Allah, nikmat. Cetek akalnya, cetek keimanannya. Justru yang namanya nikmat dapat hidayah taufik. Ya, dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala yang besar ketika dia berangkat. Itu baru nikmat. Adapun duduk manis diam di rumah walaupun enak cuman sebentar, nanti akibatnya bakal panjang. Kemudian pahala jihad fisabilillah hilang. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW di perang Uhud, dia menerjang pasukan lawan. Dia bilang apa ya Rasulullah, di balik gunung saya nyium bau sorga. Akhirnya dia maju, dia gugur.
Ini disebutkan di salah-salah hadis Riyadhus Shalihin, bab tentang mujahadah kalau saya tidak salah. Ya, jadi ini orang beriman yang benar. Ya, sekarang kalau kita mau balikin ke semi jihad, taklim, mungkin ada orang-orang yang mikir, ikut taklim sih, tadi kita seru di sini. Atau dia mikir dia tidur dan lain-lain, dia kagak tahu. Justru yang asli itu dengan dia taklim ada pahala besar di balik itu. Tapi tadi sebagaimana orang munafik, karena akalnya yang pendek, keimanannya yang sedikit, dia pikir duduk manis diam di rumah lebih keren ketimbang berangkat jihad fi sabilillah. Kemudian yang selanjutnya di ayat 73, ketika orang beriman mendapatkan kebalikannya. Kalau orang beriman dapat kesulitan di peperangan, mereka mati, mereka luka-luka, orang munafik bilang, alhamdulillah saya dapat nikmat, saya kagak ikut. Giliran mereka dapat kemenangan, maka orang munafik berkata kebalikannya. Akan tetapi karena waktu, lanjutannya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita ketemu lagi Sabtu besok insyaallah tanggal 31. Ini Sabtu pekan kelima insyaallah. Kita lanjutkan di ayat 73. Ya, tentang orang munafik ketika ngelihat orang beriman menang di medan perang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah tetap berikan kepada kita istiqamah agar kita senantiasa merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, siap-siap terus untuk menghadapi musuh. Dan di antara persiapan minimal kita belajar agama. Dengan itu insyaallah kita selamat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya jawabannya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, insyaallah sudah masuk waktu syuruk, ya sudah lewat 17 menit dan kita bisa sama-sama melaksanakan sholat syuruk masing-masing. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.